memikirkan diri kita sendiri, kita hanya mikirnya sih yang penting aku seneng, yang penting aku makan, seneng, ya habis lulus juga kerja, keluarga gitu kan, kemudian punya mobil, punya karir, udah selesai gitu. Kita harus bisa berpikir secara sistem, setiap aktivitas yang kita lakukan, ya ketahuilah bahwa itu berdampak kepada apapun, berdampak kepada siapapun. Tadi saya berbicara tentang apa namanya listrik ya, karena tadi kebetulan filmnya tentang listrik. Kita sekarang berbicara tentang nasi. Ya, nasi. Tadi disebutkan bahwa negara kita itu secara rutin mengimpor beras. Kenapa mengimpor beras? Karena lahan pertaniannya satu ada mismanagement. Ya, jadi harapannya adalah membuka lahan pertanian, tapi ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ya, kayak tadi disebutkan di video itu ada lahan gambut yang kemudian apa ya, yang rencananya dibuat untuk lahan-lahan pertanian, akan tetapi dia jadi mangkrak. Gitu. Kemudian yang kedua, lahan pertanian kita, sawah kita, diubah menjadi komoditas yang lebih menguntungkan. Apa menguntungkan? Tadi banyak disinggung adalah kelapa sawit. Ya, banyak muncul di video adalah kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit? Nanti akan coba kita bahas. Nah, artinya ketika kita mengimpor beras, berarti beras yang kita makan sehari-hari itu mengandung banyak energi. Ya. Berapa air bersih yang dibutuhkan di negara lain, ya, entah itu di Vietnam atau entah itu di Thailand, untuk menghasilkan beras. Berapa air bersih yang harus mengaliri sawah-sawah itu selama 5 bulan. Berapa kemudian ketika beras itu sudah diolah sedemikian hingga dia harus ditransport ke Indonesia. Dari pelabuhan berapa energi yang terbuang untuk menghantarkan beras itu ke toko beras yang biasa kalian beli. Ya. Jadi konsekuensinya adalah ketika kita membuang-buang, ya, ketika kita apa namanya membuang beras tidak kita makan, ya. Berapa? Pertama, energi yang terbuang, ya. Energi yang terbuang percuma, ya. Gara-gara kita tidak memanfaatkan beras itu sesuai dengan fungsinya, yakni untuk membuat kita kuat. Kita sembarangan aja makan, nggak habis dibuang, kayak anak kecil gitu. Ya. Makan, ngambil-ngambil sendiri, nggak dihabisin. Itu bagi saya manusia purba itu, kok bisa gitu. Makan, ngambil sendiri, nggak dihabisin. Ya. Kemudian dari situ, ya itu, jadi kita itu sudah harus terbuka wawasannya. Ya, ada beberapa perhitungan-perhitungan, namanya food miles yang tadi saya sebutkan. Jadi ketika sebuah produk itu datang dari tempat lain, itu berapa, kita bisa menghitung berapa energi yang dikeluarkan. Kayak tadi disebutkan, ada jagung, ada gandum yang itu datang dari Amerika. Jauh banget Amerika. Amerika itu persis di baliknya Indonesia, di belahan bumi lainnya. Ya, kemudian kita, ya itu, kita seenaknya dalam mengkonsumsi. Ya. Kemudian mulai muncul kekhawatiran. Ada program pemerintah yang memaksakan kita harus makan beras. Beras kita habis. Kita makan kita impor banyak banget nih gitu. Setiap tahunnya kita impor banyak banget. Akan tetapi di situ
muncul masalah lain ketika ada konversi lahan menjadi lahan yang itu untuk beras. Misalnya tadi disebutkan di video di Papua, gitu ya, di Papua ternyata di sana adalah bahan pokoknya adalah sagu, di mana sagu ini adalah sesuatu yang given, gitu ya, sesuatu yang diberikan oleh alam untuk manusia. Mereka ada, mereka replenish, gitu ya, jadi apa namanya, mereka bisa renewable secara cepat, dan itu bisa lebih cocok untuk masyarakat Papua daripada beras, dan macam-macam pendekatan lain. Ketika kita tahu fenomena yang seperti itu, ya saya mengingatkan ya terutama kepada diri saya sendiri, ya bahwa apapun yang bersentuhan dengan kita itu adalah produk dari sebuah sistem. Ya. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu, berarti ada satu sistem yang sedang bekerja untuk melayani kita. Jadi saya benar-benar pesankan, gunakan semuanya dengan baik, gunakan semuanya dengan bijak. Ya, gunakan semuanya dengan bijak. Itu yang paling sederhana. Naik kedua, ya, adalah internal governance. Ya, jadi internal governance itu apa namanya? Sebelum masuk ke situ kita bahas personal action sendiri. Ada beberapa masalah di dalam personal action. Ya. Masalah nomor satu. It is not psychologically healthy to force people to act against their own interest on the basis of conscience. Secara psikologis itu tidak baik untuk memaksa orang bertindak yang itu melanggar, ya, yang itu melanggar sebenarnya hak mereka. Jadi misalnya kita secara pribadi atau saya secara pribadi melarang kalian, ya, kalian jangan makan nasi lagi mulai dari sekarang, karena nasi itu terbukti gitu ya, itu jadi beban negara aja gitu kalau kita makan nasi. Nah, sedangkan makan nasi itu juga kebutuhan kalian. Kalian berhak untuk menikmati itu. Saya secara personal itu tidak bisa tidak bisa untuk memaksa kalian untuk melakukan apa yang saya lakukan, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi misalnya saya katakanlah diet nasi gitu ya, karena saya tahu waduh ini kalau saya makan nasi ini ternyata efeknya memang luar biasa gitu. Terus kemudian saya tidak saya tidak bisa memaksa itu ke kalian gitu. Itu saya gitu. Maksudnya saya nggak makan nasi itu ya saya, tapi itu adalah pilihan saya dan saya tidak bisa memaksa itu ke kalian. Kemudian yang kedua, it discriminates against people of good conscience who will be less successful. Ya. Itu akan mendiskriminasi orang-orang yang sadar, ya kan? Dengan fenomena ini, dengan beberapa misalnya di sini adalah kita menemukan mungkin beberapa aktivis. Kalian punya kenalan misalnya beberapa aktivis di bidang apapun, di bidang lingkungan, di bidang bagaimana kita melindungi satwa, kita melindungi segala macam aktivis. Ya. Secara kasat mata, secara umum, ya, orang-orang dengan conscience, dengan kesadaran yang baik, itu less successful. Itu kan biasanya tidak terlalu bagus gitu ya. Kalau secara ukuran materi, ya, ukuran materi mereka juga nggak terlalu kaya, penampilannya aneh, gitu kan. Dianggap pemberontak, apapun istilahnya. Tapi itu akan kita
kita cenderung mendiskriminasi orang-orang dengan kesadaran yang bagus, padahal itu bagus. Kita banyak misalnya menemukan orang-orang aktivis yang menyerukan, katakanlah, tidak menggunakan tidak menggunakan kantong plastik ketika belanja. Gitu. Tapi di sisi lain, ada orang-orang yang berusaha untuk mengintimidasi orang-orang seperti ini. Ah, ngapain sih kayak gitu? Lebay lah, cuma satu, segala macam. Ya. Kemudian yang berikutnya, it won't work in the long run. Ya. Ketika ini sifatnya hanya individual, maka tentunya juga tidak akan maksimal secara jangka panjang, wong individual. Tidak ada sentuhan kebijakan di dalamnya. Ya, tidak ada sentuhan kebijakan. Jadinya semua masih manual. Apa maksudnya dilakukan secara individual? Ya. Jadi ketika individual ya berarti ada orang-orang yang memang dengan kesadaran ya, berbasis kesadaran individu, dia akan merubah perilaku. Itu hambatan-hambatan ketika semuanya didasarkan pada personal actions. Ya. Kemudian berikutnya, nah ada internal and external governance. Ketika personal ini sudah tidak dianggap tidak efektif karena terlalu sporadis gitu ya. Karena terlalu sporadis, akhirnya di dalamnya kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Ya, memiliki visi yang sama. Dari situ terbentuklah misalnya ada lembaga swadaya masyarakat, ada LSM. Kemudian ada misalnya LSM semacam Greenpeace, Walhi, dan macam-macamnya yang mereka dalam konteks ini concern terhadap lingkungan. Ya, artinya memang tidak harus dengan lingkungan ya, tapi dengan dengan apapun yang terjadi kaitannya dengan sustainability. Ketika memang itu terlalu berat dilakukan secara personal action, maka kita harus berkelompok. Kita harus berkelompok. Nah, berkelompok ini berarti memang kita memiliki beberapa orang mempunyai visi yang sama. Ya. Untuk memperjuangkan satu nilai, satu value. Ya. Itu ya itu gitu. Maksudnya itu menjadi sebuah internal governance. Kemudian kekuatan berikutnya adalah yang paling diharapkan adalah external governance. Ya. External governance itu berarti kita sudah ngomong pemerintah. Ketika kita ngomong pemerintah, kita ngomong undang-undang. Ketika kita ngomong undang-undang, kita ngomong kebijakan. Undang-undang ini perlu ke siapa? Undang-undang ini gimana? Artinya kaitannya dengan sustainability. Di Indonesia, syukurlah kita sudah memiliki arahan. Kita sudah memiliki peraturan presiden tentang penerapan Sustainable Development Goals in Indonesia. Nanti di kuliah berikutnya kita akan bahas, ada beberapa Sustainable Development Goals, ya, yang itu nantinya akan diterapkan di setiap seluruh pembangunan yang terjadi di Indonesia. Tapi paling tidak negara kita sudah mulai peduli ya dengan isu-isu seperti ini. Kemudian berikutnya, misalnya tadi kalau internal governance karena itu sifatnya adalah kolektivitas dari personal action yang kelompok, kemudian ada global and collective movements, maksudnya ada gerakan bersama ya dari seluruh dunia. Jadi misalnya kita ada gerakan matikan lampu selama 60 menit. Ada gerakan Car Free Day di beberapa kota.
di Malang ada, di mana-mana, di Jakarta, di Surabaya, ada penanaman 1.000 pohon. Ada gerakan-gerakan yang itu mencerminkan adanya kesamaan visi dari orang-orang di dalamnya. Kemudian ada laissez-faire ini adalah satu paham liberal, ya, jadi di mana cabang-cabang produksi itu bisa dimiliki oleh individu. Apakah seperti itu sistem ekonomi yang dianut? Nah, itu kan kaitannya dengan external governance. Ya. Ataukah memang ada beberapa yang memang itu harus diatur oleh negara? Ya. Nah, berikutnya ya, kita akan ngomong tentang apa yang terjadi di kita akhir-akhir ini, yakni climate change. Tadi saya sebutkan bahwa salah satu simptom, salah satu masalah utama yang muncul akhir-akhir ini adalah perubahan iklim. Nah, ada yang bisa bantu saya, ya? Apa sih sebenarnya perbedaan iklim dan cuaca? Ya, weather itu adalah cuaca, climate adalah iklim. Ada yang bisa ngasih pendapatnya bedanya apa atau sama aja cuman beda istilah? Menurut kalian apa? Matthew, halo Matthew. Halo Pak, ya. Apa bedanya iklim dan cuaca? Kalau cuaca itu ya kayak cuaca musim hujan atau kemarau gitu Pak. Kalau iklim kayak iklim tropis gitu Pak. Terima kasih jawabannya. Berikutnya adalah Niko. Apa Niko? Ya, selamat siang Pak. Kalau menurut saya, kalau cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu Pak. Kalau iklim itu dapat berubah tapi waktunya lama gitu loh Pak. Dan walaupun kalau udah berubah itu ya jadi bahaya sekali Pak kalau sampai iklim berubah gitu. Terima kasih Pak. Oke, Niko, terima kasih jawabannya. Kemudian Cynthia. Mana nih Cynthia? Oke, Mbak. Kalau menurut saya itu kalau untuk perubahan iklim itu adalah yang menyebabkan perubahan cuaca. Jadi kalau iklim itu menurut saya yang perubahannya lebih ke jangka lama. Karena perubahan iklim jadi terdapat perubahan cuaca yang sering kita rasakan. Kayak gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Cynthia. Kemudian Alvin. Apa Alvin? Bedanya iklim dan cuaca. Halo, Alvin. Halo. Ya. Berikutnya sebentar saya minta satu lagi. Owen. Halo Owen. Iya Pak. Apa bedanya iklim dan cuaca? Kalau menurut saya iklim lebih kayak seperti temperatur suatu wilayah berhubung sama panas dan dingin. Kalau cuaca mungkin lebih kayak contohnya seperti hujan dan
musim panas begitu, Pak. Oke, makasih Hon. Kita coba bahas ya, apa sebenarnya iklim dan cuaca itu. Ya. Jadi yang dinamakan dengan cuaca, ya kita bahas cuaca dulu. Ya, atau weather ya. Itu adalah short term variation ya in the long term climate. Jadi ada misalnya katakanlah kita mencari data tentang suhu rata-rata Kota Malang, misalnya seperti itu. Suhu rata-rata Kota Malang di bulan September. Ya. Naik turunnya mulai misalnya September tanggal 1 rata-ratanya adalah 22, kemudian 23, kemudian 22 sampai tanggal 30. Ya. Itu adalah itu dinamakan dengan cuaca. Ya. Jadi cuaca dalam konteks ini itu selalu dikaitkan dengan berapa suhunya. Ya, dikaitkan dengan berapa sih suhunya. Kemudian dinaikkan ketika suhu itu diakumulasikan, diagregatkan, maka akan menjadi iklim, climate. Ya, the long term average of weather. Ya. Jadi ketika itu waktunya itu diperlebar, ya, waktunya diperlebar menjadi 1 tahun, gitu ya, itu dikatakan dengan climate, iklim. Jadi seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita sering mendengar perubahan iklim, ya, kita ngomong climate change, kita ngomong perubahan iklim, pengertian yang paling pas ya, adalah pengertian yang disambungkan dengan definisi ini. Jadi climate change adalah perubahan ya, rata-rata ya, perubahan rata-rata suhu dalam jangka waktu tertentu dan di area tertentu. Ya. Karena definisi dari iklim itu sendiri itu selalu dikaitkan dengan suhu. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Saya tadi sempat masukkan yang Kota Malang. Nah, ini misalnya ada data seperti ini. Ya. Di sini ada data rata-rata ketika Kota Malang itu harian, ya, sampai 30 hari dan juga sumbu X-nya itu ada bulan. Ketika kita ngomong harian, ya, kita berarti masih ngomong dalam konteks cuaca. Tapi ketika kita sudah ngomong 1 tahun, kita sudah tahu rata-ratanya, berarti kita sedang ngomong iklim. Ketika terjadi perubahan iklim, itu artinya terdapat perubahan rata-rata suhu yang terjadi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ya. Misalnya di bulan September tahun 2020, suhu rata-rata Kota Malang. Jadi misalnya kalau di grafik ini adalah di bulan September kira-kira suhunya ada rata-rata di sekitar 24. Ketika terjadi perubahan iklim, berarti suatu saat suhu rata-rata Kota Malang di
di bulan September adalah 27, misalnya seperti itu. Nah, konteks perubahan suhu ini ya, itu adalah yang digunakan di dalam bahasa perubahan iklim, climate change. Jadi kalian harus paham ketika nanti suatu saat kalian membicarakan tentang climate change, itu ini pengertiannya dilarikan kemana gitu, kalian jadinya harus paham tentang itu. Nah, kemudian berikutnya, nah, global warming. Apa yang kalian ketahui tentang global warming? Ya. Niputu Mareta Manik ada? Halo? Halo Pak, siang. Suara Iya. saya kedengeran? Dengar. Kalau menurutmu yang dinamakan dengan global warming itu apa? Kalau menurut saya, global warming itu bisa disebut juga sebagai krisis iklim, Pak. Jadi di sini bisa menjadi meningkatnya suhu rata-rata atmosfer atau laut di daratan bumi. Jadi bisa jadi ini menimbulkan krisis yang berkepanjangan seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kemudian berikutnya saya minta Jessica Wijaya. Jessica Wijaya ada? Ya Pak, ada Pak. Ya, apa? Global warming menurutmu apa? Suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer. Oke. Apakah ada hubungan antara global warming dengan efek rumah kaca? Saya tanya Arif. Arif? Halo Arif? Selamat siang, Pak. Ya. Apa hubungannya global warming dengan efek rumah kaca? Apakah itu sama atau apa? Menurut saya ada hubungannya, Pak, karena pada rumah kaca itu ada penyerapan panas matahari oleh gas-gas di rumah kaca itu sendiri yang mengakibatkan karbon dioksida meningkat pada suhu atmosfer bumi, Pak, sehingga menyebabkan pemanasan global atau global warming. Oke, terima kasih Arif. Iya, Pak, sama-sama. Kemudian berikutnya Yolanda. Halo Yolanda, mana? Ya Pak, siang. Efek rumah kaca itu apa sih? Efek rumah kaca menurut saya Pak, itu suatu kondisi bumi, itu tuh memiliki efek yang sama seperti rumah kaca. Nah itu tuh jadi panasnya kayak ketahan di atmosfer bumi gitu Pak. Jadi banyak CO2-nya. Gitu Pak. Oke, makasih. Terus Dita. Halo Dita. Dit. Iya Pak. Iya, efek rumah kaca itu apa Dit? Menurut saya efek rumah kaca itu kayak suatu proses yang terjadi waktu gas-gas pada atmosfer bumi itu memerangkap panas dari matahari itu, Pak.
Oke, terima kasih. Ya, jadinya efek rumah kaca. Jadi seperti ini. Matahari mengeluarkan energi yang itu dipancarkan ke alam semesta, gitu ya. Sebagian daripada energi matahari ditangkap oleh bumi. Nah, dan tidak semua energi matahari itu ditangkap oleh bumi. Sebagian ada yang dipantulkan keluar. Ya, dipantulkan keluar. Dan yang sudah masuk itu pun juga tidak semuanya diserap. Ya, pasti akan ada yang dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan maksudnya keluar lagi daripada atmosfer. Dari situ ya, ketika gas ya itu atmosfer kita dipenuhi oleh misalnya CO2 atau gas yang berefek kepada greenhouse gas effect. Jadi seperti itu ada metana, ada CO2 dan segala macamnya. Itu terkonsentrasi secara penuh, secara banyak, maka yang energi yang sudah masuk ke dalam bumi itu akan sulit keluar. Dia akan memantul-mantul di dalam atmosfer, ya, di dalam bumi, sedemikian hingga itu akan meningkatkan suhu rata-rata daripada dari permukaan bumi. Ya. Efeknya apa yang terjadi? Ya, efeknya adalah seperti ini. Sebelum itu kita bahas tentang ini jumlah ya emisi karbon. Ya, tidak hanya CO2 ya. Jadi karbon yang terinclude ke dalam unsur-unsur gas lain, ya senyawa-senyawa gas lain, itu mengalami peningkatan luar biasa di atmosfer kita. Karena apa? Karena ada unsur industrialisasi. Banyak industri, di mana industri itu membutuhkan energi. Entah itu energi langsung, energi yang digunakan ketika proses produksi, ataupun energi yang tidak langsung. Energi yang digunakan ketika misalnya untuk pembangkit listrik, untuk transportasi, yang tidak langsung berurusan dengan proses produksi. Itu akan menghasilkan karbon yang luar biasa besar. Ya, menghasilkan karbon. Nah, ini adalah carbon dioxide concentration over time. Saya dapat informasi dari beberapa artikel jurnal, ya, bahwa saat ini, gitu ya, kita itu ada di level, ya, kita itu ada di level di mana dunia, bumi sebagai support system itu sudah tidak bisa mengakomodir karbon yang dikeluarkan oleh aktivitas manusia. Ya, kita lihat di sini bahwa ada siklus di padatan atmosfer yang ada CO2 yang ada di atmosfer. Naik ke atas, kemudian bumi ini dengan sistemnya, dengan mekanismenya, itu bisa mengabsorb, menyerap gitu ya CO2 dengan proses-proses alamiah untuk kemudian jumlah CO2 itu menjadi berkurang. Kemudian naik lagi, kemudian bisa diturunkan lagi. Hingga suatu saat kapasitas bumi untuk melakukan recovery terhadap jumlah CO2 yang muncul itu sudah lebih di ambang batas. Ya. Sudah lebih di ambang batas. Dari situ akhirnya juga
muncullah, jadi energi CO2 itu akan berkeliaran di atmosfer, muncullah efek rumah kaca, diakhiri dengan global warming, ujungnya adalah climate change. Ya, ujungnya adalah climate change. Ya. Jadi itu sistem yang berantai. Ya, jadi ini misalnya adalah increase sea level rise. Ada peningkatan ya sea level. Ya. Dan ini linear ya, linear. Jadi kita lihat di situ ada rata-ratanya yang garis hitam. Ya. Setiap tahunnya ya itu meningkat meskipun satuannya masih dalam senti. Itu yang harus kita syukuri. Kalau satuannya meter sudah habis mungkin kita. Ya. Jadi level laut kita itu naik dengan laju yang linear setiap tahunnya. Saya masih belum bisa menemukan referensi ketika ada es di kutub yang mencair gara-gara adanya global warming, itu mereka bisa membeku lagi. Saya belum nemu referensinya. Jadi ketika mereka itu sudah mencair, ya udah, berarti memang laut ini volumenya akan semakin banyak, sedemikian hingga dia akan menaikkan ketinggian air laut. Ya. Akan meningkatkan ketinggian air laut. Nah, kemudian berikutnya, ya, kaitannya dengan energi. Ya, kita sudah ngomong masalah ini yang pertama kita ngomong masalah ekosistem, kita ngomong masalah global warming, kita juga ngomong masalah energi. Ini saya ingin kalian paham tentang beberapa istilah yang sering didengar. Kalian harus tahu bagaimana cara menjelaskannya. Apa itu konvensional energi dan energi yang unkonvensional, yang tidak konvensional. Apa itu renewable energy? Apa itu non-renewable energy? Ya. Nah, sebelum masuk ke pengertian tentang konvensional energi, itu adalah kita harus tahu profil penggunaan energi dulu di dunia. Ya, sekitar 80% lebih penduduk dunia ini menggunakan energi fosil, energi yang tidak terbarukan. Entah itu batu bara, entah itu minyak bumi. Sekitar 2,7% itu menggunakan energi nuklir. Ya, kita tahu di beberapa negara maju sudah menggunakan energi yang dibangkitkan dari tenaga nuklir. Sebagian lain sudah menggunakan renewable. Menggunakan sumber energi yang bahan bakunya itu bisa diperbaiki. Ya. Apa yang dinamakan dengan renewable? Itu ada biomass, heat, ada solar, hot water, ada geothermal, ada biodiesel dan segala macamnya. Ya. Jadi sudah ada beberapa belahan negara dunia di belahan negara lain yang sudah menggunakan renewable energy. Tapi 80%-nya masih menggunakan bahan bakar fosil. Nah, kemudian kita tahu cadangan oli. Maaf, bukan oli, oil, minyak. Cadangan oil di beberapa negara. Kita lihat di sini, Indonesia yang katanya itu punya beberapa cadangan yang luar biasa.
di Blok Ambalat atau dimanapun, itu ternyata masih sedikit ya dibanding negara-negara seperti Arab Saudi, negara-negara Afrika lain, negara Rusia, negara Kanada dan negara-wilayah Alaska di Amerika. Itu mereka mempunyai cadangan yang lebih banyak daripada negara kita. Tapi problemnya adalah ini. Kita sudah melewati yang namanya peak oil. Peak oil itu adalah kapasitas tertinggi yang bisa dihasilkan sebuah sumur minyak. Ya. Sumbu X-nya adalah tahun, ya. Sumbu Y-nya adalah volume yang bisa dihasilkan. Serisnya adalah negara-negara. Semua negara polanya sama. Semua negara itu di awal tahun 2000 ya, itu adalah peak oil-nya. Peak oil itu berarti kapasitas produksinya. Itu benar-benar ada di puncak dengan teknologi yang tidak terlalu maju seperti sekarang. Makin saat ini teknologinya semakin maju, akan tetapi teknologi maju itu tidak mampu menjaga kapasitas produksi minyak bumi. Karena minyak yang bisa diambil secara mudah dalam tanda kutip, itu sudah habis. Tinggal tersisa minyak-minyak yang cara pengambilannya, metode pengambilannya, itu semakin susah. Membutuhkan energi yang lebih besar, membutuhkan teknologi yang lebih maju, sehingga mau tidak mau, meskipun teknologinya semakin maju, dia kapasitas produksinya menurun. Kapasitas produksinya menurun. Nah, tadi kembali ke pengertian konvensional energi, adalah energi yang bisa didapatkan melalui cara konvensional. Itu dinamakan dengan konvensional energi. Ya. Ketika sudah melewati peak oil ini, sudah melewati batas maksimal daripada puncak produksi minyak, oil, dia berarti beralih menjadi unconventional energy. Energi yang didapatkan dengan cara yang tidak konvensional, cara yang tidak normal, cara yang lebih advance. Misalnya butuh pengeboran dengan teknologi yang lebih tinggi, butuh beberapa metode-metode baru, pendekatan-pendekatan baru untuk memunculkan minyak. Karena minyak yang biasanya itu ada di tempat yang biasa, itu sudah habis. Semua polanya seperti itu. Nah, dari situ muncul namanya energi expenditure, muncul namanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan energi. Kita banyak belajar di masalah ekonomi teknik, di masalah APU, gitu ya. Kita belajar studi kelayakan. Salah satu parameter yang digunakan dalam studi kelayakan adalah ROI, Return on Investment. Kita harus tahu bahwa ketika kita mendapatkan energi, ada energi yang diinvestasikan lebih dulu. Ya. Misalnya ini ada offshore gitu ya, jadi ini ada minyak lepas pantai, kemudian di situ ada digali di tengah laut, nah itu butuh energi luar biasa, kemudian di situ nanti dibandingkan ROI-nya dengan minyak yang bisa dikeluarkan dari situ. Semua energi itu memiliki seperti itu, memiliki pengeluaran. Ya.
maka muncul yang namanya energi return of energy investment. Ya, awalnya adalah ROI, return on investment. Gara-gara ini konsepnya kita ngomong di energi, berarti energi return on energy investment. Kita lihat. Ya, kita lihat. Yang pertama, ada yang oil and gas, ya, tahun 2005, misalnya tahun 1970 di bawah. Di situ ada angka 30. Kita anggap bahwa ketika kita invest 1 barel energi, kita akan mendapatkan 30 barel oil and gas di tahun 70. Di tahun 2005 itu menurun. Ya. Nah, yang menarik ada biodiesel dan etanol. Ada biodiesel dan etanol. Saat ini statusnya dia itu adalah renewable energy. Di Indonesia, kenapa kebun sawit itu menjadi primadona? Banyak orang terkaya Indonesia yang kayanya melalui minyak sawit. Banyak lahan yang dia itu dikonversi menjadi kebun sawit. Dan macam-macam. Kenapa banyak sawit itu di Indonesia? Karena dia dijadikan sebagai bahan dasar biodiesel atau etanol. Ya, kalau di Amerika dia menggunakan jagung, kita menggunakan VCO, menggunakan kelapa sawit. Nah, ada beberapa ada investasi. Ya. 1 barel untuk biodiesel kita akan mendapatkan 1,3. Itu berarti ongkos produksinya sangat mahal. Kemudian, ongkos produksi yang sangat mahal itu di-trade off-kan, dijual belikan dengan dia renewable, dia bisa didaur ulang. Ya, kalau kita ngomong sawit, mungkin daur ulangnya lama, kita bisa buka lahan baru. Contoh kasus di Indonesia. Di Amerika ada ladang jagung. Jagung bisa ditanami lagi sebagai bahan dasar biodiesel atau bioetanol. Ya. Kemudian yang oil and gas, ya, dia itu energi density-nya dapat, kemudian dia ROI-nya bagus 1:30, tapi dia non-renewable. Ya, non-renewable. Itu artinya ini memang benar-benar kebijakan. Ya, jadi kalau kita mengambil, mengeksploitasi sesuatu yang itu tidak bisa di-renewable, memang itu sekarang masih tersedia, tapi suatu saat akan habis. Ada kita misalnya kita menggunakan biodiesel, ada teknologinya yang kita dapat, ya, tapi mahal, gitu. Tapi mahal, kita tetap dapat untung, tapi sedikit sekali. Nah, itu adalah gambaran sepintas tentang ROI di dalam dunia energi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa carbon dioxide emission itu semakin lama makin naik. Makin lama makin naik, sedemikian hingga daya dukung bumi untuk mengkonversi CO2 menjadi O2, menjadi oksigen itu sudah tidak mampu lagi, ya, sehingga muncullah efek rumah kaca, muncullah global warming, muncullah climate change, ya, urutannya seperti itu. Sekarang apa bisa kita menghentikan industri, ya? Apa bisa kita menghentikan orang dengan untuk tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor? Ya, pertanyaan-pertanyaannya kan kembali seperti itu. Sebelum nanti benar-benar terjadi tragedy of common. Tragedy of common. Ya.
Entah kapan ya, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi karena itu kalau terjadi memang luar biasa. Kita yang awalnya sekarang hipotesis kita ada di kurva S itu bisa benar-benar berubah ke kurva J untuk teori populasi yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Kemudian berikutnya, nah renewable energy, apa sebenarnya atribut-atribut itu? Yang harusnya dimiliki oleh renewable. Pertama, plentiful, ada banyak. Kedua, sustainable, dia berkelanjutan, ada terus. Kemudian murah. Kemudian energinya terkonsentrasi. Ya, tidak susah dalam mengolahnya. Atau wilayahnya terkonsentrasi. Seperti sawit di Indonesia. Kemudian aman dan non-polluting. Tapi yang paling penting adalah resource that are replenished, resource yang itu bisa diganti, yang bisa diganti ulang. Jadi dia akan terus-menerus tetap ada. Nah, kemudian berikutnya, yang terakhir, ya, ketika kita sekarang sudah mengalami krisis energi, ya, kita tidak punya pilihan selain menggunakan batu bara. Batu bara kita semakin sedikit. Ya. Apa yang harusnya kita lakukan? Apakah kita mencari sumber baru? Atau kita menggunakan alat yang semakin rendah penggunaan energinya? Contohnya adalah lampu ini ya. Jadi dia pertama adalah lampu yang menggunakan lampu pijar. Kemudian muncul teknologi menggunakan lampu TL, lampu fluorescence. Kemudian yang paling kanan muncul lagi teknologi lampu LED, ya, light emitted diode. Semua ini, ya, semuanya ini itu sebagai respon, ya, respon ilmu pengetahuan akan isu sustainability. Bagaimana kita menggunakan, ya, energi yang lebih sedikit akan tetapi tetap menjaga kualitas yang ingin kita dapatkan. Ya paling sederhana ya penggunaan lampu ini. Kita sudah pakai lampu LED di mana-mana. Sekarang sudah mulai dibatasi dan dilarang menggunakan lampu pijar. Lampu kawat itu wattnya luar biasa besar. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya sedang membuat format untuk kuis besar 1. Nanti kalau formatnya sudah jadi, secepatnya akan saya share. Untuk minggu depan, kita tetap ada di materi kuliah. Ya. Jadi, kuis besar 1-nya mungkin nanti menggunakan waktu yang lain. Akan tetapi minggu depan kita tetap masuk untuk kuliah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita lihat tadi benar-benar bisa membuka wawasan kita. Dan yang terpenting adalah bisa membuka mindset kita, wawasan kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap di aktivitas kita sehari-hari. Karena pemahaman terpentingnya adalah kita adalah bagian dari sistem besar yang mungkin tidak bisa kita kontrol, tapi paling tidak kita bisa merubah sistem itu supaya tidak merugikan orang lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Terima kasih banyak, teman-teman.
Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Krungu gak? Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.